Kembali bersama kami, pemirsa. Kasus dugaan penyimpangan dana sosial ACT harus menjadi pintu masuk untuk mengawasi lembaga-lembaga lainnya. Saat ini diperkirakan ada puluhan bahkan ratusan lembaga filantropi yang menggalang dana dari masyarakat. Selain lembaga filantropi dari Indonesia, ada juga sejumlah lembaga filantropi asing yang juga melakukan penggalangan dana. Lalu bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah? Berikut liputan Tim Delik RCTI. Pasca terkuaknya dugaan penyelewengan dana donasi masyarakat oleh petinggi Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT, sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan memperketat regulasi yang ada. Ada lembaga yang harus melakukan audit. Audit itu sebetulnya harus dilakukan ketika ada praduga. Tidak ada usaha untuk melakukan audit. Gitu ya, audit mereka. Lalu kemudian audit terutama keuangan. Selain lembaga pengumpul donasi dalam negeri, pemerintah juga diminta mulai melakukan pengawasan ketat terhadap lembaga-lembaga filantropi asing yang banyak menggalang dana di Indonesia. Diketahui sudah sejak lama lembaga-lembaga kemanusiaan asing ikut mengumpulkan donasi di Indonesia. Maka dengan adanya kasus yang menjerat ACT, pemerintah pun didorong untuk melakukan audit terhadap lembaga-lembaga filantropi asing di Indonesia. Kita harus fair. Kita melihat bagaimana lembaga-lembaga asing yang bekerja di Indonesia, yang mengumpulkan dana dan menghimpun dana di Indonesia. Di media sosial maupun di media-media lainnya, UNICEF dan Oxfam dan sebagainya itu sampai mengumpulkan 20% lebih. Bahkan ada yang sampai 30%. Namun pola penarikan sumbangan oleh lembaga filantropi asing dengan metode auto debit rupanya dinilai kurang transparan. Hal ini diakui oleh Nilam yang pernah ikut menjadi donatur pada salah satu lembaga filantropi asing. Perempuan yang bekerja di salah satu pabrik di kawasan Banten ini mengungkapkan dirinya pernah ditawari untuk berdonasi oleh salah satu lembaga filantropi asing yang cukup ternama. Meski Nilam telah sepakat dengan pihak petugas pengumpul donasi bahwa dirinya hanya akan memberikan sumbangan satu kali melalui auto debit, nyatanya pada bulan berikutnya tabungannya justru kembali ditarik secara otomatis oleh pihak filantropi asing tersebut. Ternyata di bulan depannya saya terima penagihan pembayaran dengan masa tenggat. Nah, di situ saya takutnya apakah ini, misal bulan ini saya nggak bayar, nggak melakukan donasi, apakah akan jadi akumulasi? Jadinya takutnya bukan donasi lagi, jatuhnya kayak hutang. Tak dipungkiri, keberadaan lembaga filantropi di Indonesia telah banyak membantu masyarakat, khususnya yang tengah menghadapi kesulitan maupun bencana. Namun sungguh ironi masih ada pihak yang tega memakan dana sumbangan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Maka ke depan pemerintah tidak boleh main-main dalam menegakkan integritas pengawasan terhadap lembaga filantropi baik ada di Indonesia maupun asing.